Selanjutnya ada manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan fungsi manajemen yang mengelola hubungan antara organisasi dan publik agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan serta pengakuan positif dari masyarakat. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi serta menjaga komunikasi, pengertian, dan kerjasama yang harmonis. Selanjutnya, tujuan manajemen humas. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap visi dan program sekolah, lalu menilai keberhasilan program sekolah berdasarkan kebutuhan yang terpenuhi, lalu menyatukan orang tua, siswa, dan guru untuk mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, dan mengkonfirmasikan aktivitas sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi manajemen humas. Menurut Nasruddin tahun 2010, terdapat beberapa fungsi manajemen humas. Yang pertama, bertindak sebagai mediator dalam komunikasi langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui media antara pimpinan dan publik internal seperti guru, staf, dan siswa. Lalu mendukung publikasi lembaga pendidikan dengan mengelola informasi kepada publik internal dan eksternal, termasuk menyampaikan berita ke media dan melakukan promosi. Dan yang terakhir, membangun citra positif lembaga pendidikan. Selanjutnya, tugas manajemen humas. Menurut Rumanti tahun 2009, terdapat beberapa tugas manajemen humas. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas kepada publik melalui berbagai media. Yang kedua, meningkatkan citra organisasi dengan menyampaikan identitas yang nyata yang dapat dipercaya, termasuk citra pemimpin. Yang ketiga, menjalankan tanggung jawab sosial dengan bersikap terbuka dan jujur kepada semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir, mengelola komunikasi dua arah yang efektif dengan pengetahuan komunikasi, manajemen kepemimpinan, dan struktur organisasi sebagai modal utamanya. Dan yang terakhir, ruang lingkup manajemen humas. Menurut Rumanti, manajemen humas dalam organisasi mencakup 6 ruang lingkup utama. Yang pertama itu publisitas. Humas berperan dalam menyebarluaskan informasi melalui media massa agar kegiatan atau keberadaan organisasi diketahui oleh publik secara luas. Yang kedua itu pemasaran. Humas menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama ketika organisasi itu ingin meluruskan pandangan publik atau media yang dianggap kurang tepat. Yang ketiga, public affairs. Menjalin hubungan dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan organisasi serta dapat mendukung kepentingan. Yang keempat, manajemen isu. Yang kelima, melobi semua orang. Yang keenam, melakukan hubungan investor. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen humas adalah bagian dari fungsi manajemen yang berperan membangun hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan demi tercapainya pengakuan dan tujuan bersama. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran komunikasi dua arah, serta antar lembaga atau publik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.